Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini, saya mau bahas saham yang masih jadi favorit semua orang mungkin ya. Itu saham Bumi. By the way, disclaimer on dulu, ini bukan ajakan jual beli ya. Ini hanya saya menyampaikan pendapat, informasi, dan juga pandangan saya terhadap saham yang sedang dibahas. Oke? Oh ya, by the way, buat teman-teman yang pengen dukung channel ini, bisa melalui Saweria ya, dengan cara men-scan barcode yang ada di pojok kanan bawah, atau melalui link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita mulai aja dari technical analysisnya. Secara daily, Bumi ini masih uptrend ya teman-teman ya sebenarnya. Karena kalau menurut saya, Bumi ini masih ada di atas area EMA 55-nya. Hanya saja untuk EMA 21 dan 34-nya yang hijau sama merah ini itu sudah tertembus dengan volume. Jadi Bumi ini ada di area krusialnya nih. Kalau misalkan dia tidak bisa mempertahankan pergerakan harganya atau close pada time frame daily di area di bawah dari EMA 55-nya, maka saya bisa katakan gerakan uptrend Bumi udah mulai berubah. Ada perubahan ya. Nah, kalau misalnya dilihat pergerakannya kemarin ya pada tanggal 23 Januari 2026, candlesticknya menghijau, di mana pada pergerakan sebelumnya itu turun sebesar 9,84%, dan pada keesokan harinya tanggal 23 itu mengalami kenaikan sebesar 3,45% dan membentuk candle seperti membentuk candle hammer ya di sini ya. Setelah dia mantul di area supportnya di area 30-an lah ya sampai 340. Nah, cuman apakah ini sudah menjadi tanda reversal? Apakah sudah menjadi tanda bahwa saham ini akan melakukan pergerakan ke atas? Nah, ini kita bahas secara lebih detail di time frame yang kecil mungkin. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam ya, kita lihat pergerakan Bumi memang yang mengalami penurunan jauh dari sini ya, ke area 440 kemarin, ke area 130-an, lalu ada sedikit pantulan, dan sekarang ada di area yang kemarin saya bilang tuh area RBS ya, resistance support, karena ada pergerakan seperti ini sebelumnya. Dan lihat kayak gini. Nah, kelihatan ya, setelah itu kan dia pergerakannya lanjut ke atas ya, itu kencang banget. Nah, sekarang dia udah mantul di area supportnya, di area 330 340. Sekarang sedang tertahan di area sini. Ya, di sini sebenarnya menjadi area resistance minor ya sebenarnya. Nah, kalau dari trading plan sebelumnya, saya kan ada bilang ya, saya ada trading plan mana saya eksekusi itu di area sekitar sini nih, area fair value gap yang ini. Terus area stop lossnya di 388. Area target pertama di 436, target TP kedua di 460-an lah ya, atau 470 gitu kalau ya. Kan kemarin tuh pergerakannya ternyata setelah turun ke 400 ini, setelah bid saya diambil ya, saya dapat entry di sini. Ternyata pergerakan sahamnya turun ke bawah sehingga menyebabkan saya cut loss ya, stop lossnya tuh kena. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, asal teman-teman tahu ya cara untuk manage resikonya, dimana kalau teman-teman tahu bahwa kalau stop loss di situ berarti pergerakannya akan cenderung. Di video sebelumnya juga saya akan bilang kalau misalkan saya taruh stop loss di situ, kenapa? Karena saya tahu bahwa kalau dia turun dari area sini, area di bawah 394 ya, apalagi close-nya di 390, itu pergerakan sahamnya cenderung bearish. Dan di sini pun ada pola sebenarnya, teman-teman lihat di sini. Ini tuh ada pola namanya island reversal. Nah, kalau teman-teman cari ya di Google mungkin, nah ini salah satu pattern yang menandakan sebuah reversal akan terjadi. Kalau yang ini kebetulan karena dia posisinya setelah terjadi pola ini bearish, berarti ini adalah bearish
island reversal ya. Kenapa? Karena di sini ada gap dan di sini juga ada gap. Jadi waktu dia naik ke atas dia meninggalkan gap, waktu dia turun ke bawah itu meninggalkan gap juga. Nah itu yang namanya island reversal. Tuh. Karena sebenarnya saya ada kepikiran, wah kok ini gap ke bawah ya gitu. Apa bakal ada sesuatu gitu. Saya udah sempat curiga gitu. Tapi ya saya tetap lakukan ya dan saya gitu. Jadinya ya sudahlah, karena stop loss ya itu part of the game, jadi ya nggak apa-apa teman-teman, jangan sedih, masih ada kesempatan lain gitu. Nah untuk sekarang kondisinya gimana nih, ada trading plan nggak? Kalau dari saya sih lebih ke wait and see dulu ya, mana saya pengen ngelihat pergerakan sahamnya ini ada konfirmasi yang lebih jelas di time frame yang lebih. Jadi kalau kita lihat kan di sini pergerakannya tertahan ya, seperti tertahan gitu di area support become resisten ya, SBR-nya di sini ya. Karena di sini sebelumnya ada support gitu, minor. Terus sekarang ditembus dengan volume. Nah, kalau misalnya lihat teman-temannya di sini. Dan ya sekarang dia sedang mencoba lakukan pergerakan ke atas lagi gitu. Kan kalau kita entry di sini, misalkan apakah masih ada kemungkinan dia turun ke bawah? Kan masih ada gitu. Ya kalau saya bilang ya sayang, mendingan tunggu sampai dia terkonfirmasi bahwa pergerakannya mungkin akan ke atas. Jadi mungkin dia akan konsolidasi dulu di daerah sini gitu ya. Lalu dia melakukan pergerakan ke atas, dan saat ada pullback ini saya akan coba melakukan. Jadi untuk trading plan-nya untuk saat ini belum ada, saya masih cenderung. Kalau misalkan dia langsung breakout ke atas gimana? Nah ini bagus ya. Kita tinggal tunggu aja, mungkin dia mantul di sini. Bisa nggak gitu dia holding area posisi support di sini sebelumnya? Apakah dia bisa naik lagi ke atas atau ternyata ya dia bakal konsolidasi atau membentuk hal yang lain? Nah itu deh. Makanya saya lebih cenderung wait and see adalah ya melihat kira-kira pergerakan sahamnya seperti apa. Jangan sampai nanti kejadian yang di atas ini bakal terulang lagi. Ya maksudnya bakal terulang lagi sih gitu pasti di suatu saat nanti. Tapi ya maksudnya kita meminimalisir lah ya. Adanya konfirmasi yang lebih jelas secara teknik analisis, maka secara risk and reward itu bakal lebih optimal, dan secara conviction juga kita lebih yakin. Ya itu secara 1 jam. Terus mungkin kita bahas secara broksum sedikit pergerakannya untuk beberapa hari ke belakang. Jadi kalau dilihat hari ini ya, terakhir saham buka akan melakukan akumulasi ZP, MG, PD dan BK gitu ya, reach di harga sekian. Tapi kalau misalnya kita backtrack gitu ya ke hari sebelumnya tanggal 22, dari tanggal 21 mungkin tanggal berapa sih yang oke dari atas. Kalau di atas masih bukan sih ya. Kalau misalkan yang terakhir kali ya harganya nggak terlalu turun tuh di tanggal 22 berarti ya aja deh. Di tanggal 22 sampai 23 Januari. Nah, ini yang berita baik. AK, ZP, MG, BK mulai mengumpulkan kembali. Ya cukup signifikan lah ya. 1 juta lot, ZP 5,3, 4,2 dan BK 3 juta lot. Disusul dengan broker-broker lainnya. Nah, tapi apakah akumulasi dari broker-broker tersebut akan menyebabkan pergerakan harga kembali naik? Kan kita nggak tahu ya. Kita mesti menunggu dulu kira-kira apakah si pergerakan saham ini ada konfirmasi di time frame yang lebih. Ya, kalau saya biasanya ngeliat di 1 jam ya. Supaya nanti kalau ada pergerakan seperti ini, nah saya baru bisa, saya yakin gitu lakukan entry. Kalau untuk sekarang kayaknya mesti lihat-lihat dulu deh. Ya, oke, kesimpulannya secara technical analisis kayak gitu ya. Daily time frame masih uptrend sebenarnya, cuman ya ini jeleknya adalah dia nembus dengan kencang ya, dengan volume yang cukup besar di area EMA 21 dan 34-nya gitu. Dan sudah mendekati area 55. Walaupun di sini terlihat seperti ada pantulan di area support gitu ya.
Tapi ya saya masih belum confirm bahwa itu bakal balik reversal ke atas lagi. Gak tahu nanti dia meneruskan tren negatifnya gitu, atau dia hanya turun terus dia bakal naik sedikit gitu untuk mengisi area gap situ atas sebelum kembali turun lagi, kan itu bisa juga ya. Jadi ya belum ada yang pasti. Walaupun trading pasti saya mengantisipasi area gap sini. Kalau misalkan dia ada pergerakan yang sekiranya dia turun lagi, ya udah mending kita take profit dulu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Kalau teman-teman mau dukung channel ini bisa dengan tadi ya, dengan men-scan QR yang ada di pojok kanan bawah, atau bisa langsung via link Saweria-nya di kolom deskripsi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya buat ini manfaat buat teman-teman yang sedang melakukan trading saham ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.